Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salatul tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam ini saya akan sampaikan terkait dengan bagaimana agar kita dapat meraih, dapat menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah mentaati Rasulullah. Ya. Siapa yang ingin memperoleh rahmat Allah, maka antara lain dia harus siap menjadi orang yang taat kepada Muhammad Rasulullah. Dalilnya masih seperti yang kemarin kita bahas, yaitu surat Ali Imran ayat 132. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian kepada Allah dan ar-rasul. Yang dimaksud di sini adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian, agar kalian dirahmati Allah, dilimpahi rahmat Allah, dianugerahi rahmat Allah. Jadi tidak usah ragu lagi para jamaah sekalian, siapa di antara kita yang ingin memperoleh rahmat Allah, pastikan jalannya adalah taati Rasulullah. Jamaah sekalian, ada 9 yang hendaknya kita catat dan kita ingat dan kita camkan baik-baik kalau kita ingin menjadi orang yang taat kepada Rasulullah. 1, hendaknya sadar, paham, yakin bahwa keputusan Allah Muhammad Rasulullah adalah sebagai utusan Allah di dunia ini untuk ditaati manusia. Ini camkan baik-baik. Rasulullah itu dilahirkan ke dunia, dipilih oleh Allah, diangkat menjadi Rasul untuk ditaati. Jadi bukan untuk dibenci, bukan untuk dimusuhi, bukan untuk ditentang, bukan untuk diperangi, bukan, ditaati. Kemarin kita sudah bahas bahwa agar kita taat pada Allah adalah sadar bahwa Dia adalah ciptaan Allah, ada di dunia ini atas kehendak Allah. Sekarang kita taat pada Rasul, harus tahu, harus yakin bahwa yang memilih Muhammad itu adalah Allah, yang menetapkan bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul itu adalah Allah, dan atas keputusan Allah pula bahwa Muhammad harus ditaati. Itu keputusan Allah, bukan keputusan parlemen,
Bukan keputusan rakyat, bukan keputusan musyawarah, bukan keputusan yang mencipta kita, Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 60. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah." Tidaklah seorang rasul Allah utus, Allah lahirkan ke dunia, kapanpun, dimanapun, Rasul itu adalah agar ditaati. Nah, ini kalau orang belajar, orang baca, ya, orang berakidah harus betul-betul merekam. Ya. Oh, ternyata Muhammad Rasulullah yang dia adalah orang Arab itu, yang dia adalah orang Quraisy itu, yang Al-Amin itu, ternyata untuk ditaati, bukan untuk ditentang. Siapa yang memutuskan itu? Allah Rabbul Alamin, bukan undang-undang. Kalau orang tahu posisinya bahwa ini keputusan Allah, berarti di atas undang-undang manapun di dunia ini. Satu. Kedua, meyakini bahwa ketaatan kepada Rasulullah adalah konsekuensi dari ketaatan kita kepada Allah. Kata, ya, saya insya Allah taat pada Allah. Ya, kalau taat pada Allah berarti kamu harus taat pada Rasulullah. Tidak mungkin taat kepada Allah tanpa taat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus merasuk menjadi terhunjam dalam akidah setiap muslim. Taat pada Allah berarti siap taat pada Rasulullah. Mau kita orang Jawa, kita orang Indonesia, Muhammad orang Arab, tidak ada peduli. Karena kita taat pada Allah, berarti kita harus siap taat pada Muhammad Rasulullah. Itu konsekuensi. Apa dalilnya? Surat Al-Hasyr ayat 7. Surat Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Kata Allah, apa saja yang dibawakan kepada kalian dari Rasulullah. Jadi kita harus pastikan ini dari Rasul, bukan. Kalau ini sudah valid, berasal dari Ar-Rasul, ajaran Rasul, sunnah Rasul, sabda Rasul, sikap Rasul, pernyataan Rasul, perbuatan Rasul, harus diambil. Fakhudhu. Siapa yang mengatakan fakhudhu? Allah. Instruksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kata Allah, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Muhammad Rasulullah larang kalian, maka berhentilah. Jangan lanjutkan. Maka hindarilah, maka jauhilah. Ini instruksi Allah. Taat kepada Allah. Taat, ya sudah, berarti Rasulnya juga demikian. Karena ini perintah Allah. Yang menyuruh kita taat pada Rasul, yang menyuruh agar kita apa saja yang dibawa oleh Rasul kita percaya, kita ambil, itu adalah Allah. Jadi kalau gitu, di antara misi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memerintah dan melarang. Kalau perintah sudah datang dari Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kalau larangan datang dari Muhammad Rasulullah, sami'na wa ata'na. Baru disebut orang yang taat pada Allah dan tentu taat pada Rasulullah. Tidak begitu? Tidak. Ini tidak bisa ditawar. Ini sudah merah, sudah hitam putih. Ya. Ketiga, taat pada Rasul. Kalau taat pada Rasul, dijamin berarti orang itu telah taat pada Allah. Jadi berbahagialah. Alhamdulillah, saya berusaha mentaati Rasulullah. Berarti antum taat pada Allah. Gitu. Dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat 80.
Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasulullah berarti dia telah taat pada Allah. Begitu. Kalau diperhatikan kalimat ar-rasul sebelumnya dengan menggunakan fi'il mudhari'. Wa may yuti'ir rasul. Tapi ketika Allah sebelumnya menggunakan ata'a Allah. Ata'a itu fi'il madhi, yuti' itu adalah fi'il mudhari'. Berarti kalau terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam harus selalu hari ini taat, besok taat, pekan besok taat, bulan besok taat, tahun besok taat, seumur hidup kita selalu taat pada Muhammad Rasulullah. Kalau kita sudah begitu baru kita disebut telah taat pada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan Allah. Jadi ini rumus, nggak bisa ditawar. Kalau terhadap Rasulullah menyalahi, menyimpang, menyelisihi, apalagi sampai memerangi, menjauhi Qawi, berarti sama dengan Qawi pula terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hati, tidak boleh sembarangan. Keempat, ini saya bacakan saja supaya waktu kita pendek. Mengkaji ajaran dan tuntunan Rasulullah. Di mana itu? Yaitu semua hadis Rasul. Mari kita tanya pada diri kita, kita muslim, ajaran Islam itu sumbernya apa? Al-Quran. Kemudian apa lagi? Sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran itu 6.200 sekian ayat. Sudahkah kita pelajari? Nah, saya punya rumusan. Seharusnya muslim menyikapi Al-Quran dengan 13 T. Para sekalian, terhadap sunnah Rasul ini adalah harusnya dibaca. Coba bayangkan, Riyadhus Shalihin 1.800 hadis lebih. Sudah kita tamat. Riyadhus Shalihin itu oleh Al-Imam An-Nawawi disusun supaya orang yang mempelajari dan membacanya jadi orang soleh. Makanya namanya Riyadh, taman. As-Shalihin, orang-orang soleh. Orang-orang soleh selalu hidup di taman itu. Apa itu? Adalah akhlaknya, kesolehannya, selalu mengacu pada antara yang 1.800 lebih dalam Riyadhus Shalihin. Kalau kita misalnya saya ingin hadis apa saja ya yang dia disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika hadis sudah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, maka dia adalah derajatnya di bawah Al-Quran. Berarti sangat tinggi, level 1. Tentu apalagi kalau mutawatir. Saya ingin tahu tuh apa saja hadisnya yang Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan. Maka kitabnya khusus. Misalnya Al-Lu'lu'u wal Marjan bima tafaqa alaihi syaikhan. Atau kalau hukumnya saja terkait dengan fikihnya saja, maka baca Umdatul Ahkam min Adillatil Ahkam. Yang satu ditulis oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, yang satu ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Sudahkah kita belajar itu? Ternyata ini belum, itu belum. Lalu bagaimana bisa menentang dan ragu tentang Islam? Islam saja belum tahu. Ini keprihatinan kita. Jadi kalau kita taat Rasul, maka harus tahu apa kajian dan ajaran Rasul SAW, antara lain di dalam hadis-hadis itu. Kelima, menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan dan suri tauladan. Allah memberitakan begitu. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Yang menyatakan Muhammad adalah uswah adalah Allah. Yang mengatakan bahwa uswahnya Muhammad itu hasanah Allah. Rekomendasi ini bukan dari presiden, bukan dari parlemen, bukan dari raja, tapi dari pencipta segenap alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Masa tak percaya? Ini adalah sungguh berarti dipertaruhkan iman kita. Contoh kita adalah Rasul. Coba mencontoh ulama siapapun di dunia ini saat ini mesti ada celahnya.
itu bisa dicontoh, yang ini nggak bisa dicontoh. Bahkan sekarang ini, teman sekalian, adalah krisis figur. Mestinya kalau ingin kita tahu figur yang permanen, yang dia adalah fundamental, yang benar, yang masuk, ya sudah, kembali saja pada Rasulullah. Sayangnya biografi Rasulullah tidak dikenalnya, masalah juga. Lanjut, berikutnya adalah meyakini buah dari taat pada Rasul. Kalau saya taat pada Rasul, apa imbalan Allah? Nah, begitu. Boleh, begitu. Antum pamrih pada Allah boleh, ya, asal jangan pamrih kepada selain Allah, nanti syirik. Tapi kalau pamrihnya pada Allah boleh. Walaupun kalau dalam derajat ihsan, orang yang ibadahnya pamrih itu berarti masih rendah ibadahnya. Orang ibadahnya sudah level tinggi adalah sudah malu kalau tidak beribadah pada Allah. Kalau dia tidak taat pada Allah, kalau tidak beribadah pada Allah, malu. Coba saja, antum pikirkan dikit. Hidupmu itu siapa yang ngasih? Kan Allah, gratis itu. Sehatmu itu Allah yang kasih. Pergi ke dokter sana, ke dokter sini, bayar sekian, belum tentu sembuh kalau Allah tidak berikan sembuh. Lalu, kenapa kita tidak malu pada Allah? Allah suruh kita, kalau kita kerjakan, Allah beri surga. Masih belum juga paham. Itu namanya orang yang namanya termasuk balid itu lambat berpikir. Ada orang yang cerdas, dia akan malu kalau tidak beribadah pada Allah. Karena apa? Karena Allah telah janjikan pada kita segala apa saja yang bahagianya tak terbatas dan abadi. 7. Bermujahadah untuk mengalahkan hawa nafsu dan syahwat yang menyelewengkan. Ya, karena para sekalian jangan dikira kita ingin menjalankan sunnah Rasul itu tanpa ujian dan hambatan. Ada saja alasannya. Ya. Kalau Allah memberitakan kita ini punya alasan dari uzur menjalankan syariat itu biasanya sibuk. Dan Allah sudah menyatakan itu. Kata Allah, sayaqulul mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ya Allah, saya sibuk ngurusin keluarga, saya sibuk ngurusin harta gitu. Lalu jadilah orang terlambat, softnya paling belakang dalam berdakwah, dalam berjuang, dalam menjalankan kesolehan paling belakang. Karena apa alasannya? Sibuk. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Para sekalian, karena itu bermujahadah. Itu harus. Kita cari rezeki aja mujahadah kok betul. Panas terjang, hujan terjang, jauh terjang, resiko terjang. Kenapa? Kalau Allah menawarkan pada kita surga yang abadi, lalu kita tidak mujahadah, ada cacat keimanan di situ. La haula wala quwwata illa billah. Berikutnya, berusaha untuk mendawamkan ibadah dengan tetap secara bertahap meningkatkan kualitas dan kuantitas. Ini perlu penjelasan, ya. Ada kata mendawamkan ibadah, tetap, bertahap, kuantitas, kualitas. Ini harus dibahas, tapi waktu kita tidak cukup. Jadi intinya adalah kalau kita beribadah itu mencontoh Rasul itu, kata Rasul, khairu, ya, al-amal itu adalah adwamuha wa in qalla, ya. Khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang dawam walaupun sedikit. Berikutnya adalah menghindarkan diri dari apapun, siapapun, dalam keadaan apapun hal dan atau sesuatu yang menyeret dirinya pada menyelisihi, meninggalkan dan atau bertentangan dengan jalan dan syariat Rasulullah. Ya, memang ideal nih, tetapi memang harusnya begitu. Jadi kalau kita belum bisa, harus banyak istighfar. Ya, kita harus menghindarkan diri. Apa saja yang bisa menghindarkan kita, siapapun, siapa saja orang yang membuat menghindar kita dari sunnah Rasul, keadaan apapun yang membuat kita jauh dari sunnah Rasul. Caranya bagaimana adalah agar
kita selalu menetapi dan menepati ajaran, syariat dan sunnah Rasul. Nah, baru kalau orang seperti itu disebut taat pada Rasul. Belum bisa, jangan katakan tidak bisa. Belum boleh. Belum boleh. Nanti kalau gitu saya masih belum, berarti masih ada harapan untuk bisa. Tapi kalau tidak, jangan, karena berarti telah menutup hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berdoalah selalu kepada Allah agar kita selalu dimudahkan untuk berjalan di atas kebenaran ini dengan penuh istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.